Pemirsa, sebuah truk gandeng pengangkut batu bara terguling di tengah perlintasan rel kereta api di kota Jombang, Jawa Timur, Selasa siang. Truk yang terguling serta muatan batu bara yang berserakan menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu perjalanan kereta api. Truk gandeng yang mengangkut batu bara ini terguling di perlintasan rel kereta api di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kota Jombang, Jawa Timur, Selasa siang. Seluruh batu bara yang diangkut truk tersebut tumpah dan menutup jalan. Posisi truk terguling berada di atas satu jalur rel kereta api. Diduga truk terguling akibat kelebihan muatan. Saksi menyatakan truk tiba-tiba terguling saat melintasi rel dan hendak berbelok. Akibat truk terguling ini, arus lalu lintas dari Kediri ke arah kota Jombang macet panjang. Petugas terpaksa mengalihkan arus lalu lintas dari Jombang ke arah Kediri agar melewati jalan lain. Sementara itu, satu rel tak bisa dilintasi kereta dan mengganggu perjalanan kereta api. Beruntung dua rel lainnya masih dilewati oleh kereta api yang melintas. Sementara dari keterangan saksi bahwasannya truk dari arah timur mau mengarah ke selatan. Kemungkinan karena beloknya mungkin terlalu kencang, akhirnya dia terguling. Tapi kepastian nanti akan kami dalami. Untuk korban, nggak apa-apa. Untuk sopirnya masih ada di situ. Sementara sopir truk asal Pasuruan yang selamat dalam kecelakaan ini diperiksa polisi sambil menanti proses evakuasi truk dari tengah rel. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di kawasan Malioboro macet membuat akses 14 kereta api menuju stasiun Tugu Yogyakarta terganggu. Akibatnya PT KAI Daob 6 Yogyakarta terpaksa memberlakukan skema pola operasi berhenti luar biasa atau BLB kereta api di stasiun Lempuyangan. Peningkatan arus kendaraan dan jumlah wisatawan di sekitar Malioboro terlebih pada sore hingga malam hari membuat akses calon penumpang KA menuju stasiun Tugu Yogyakarta terganggu. Kemacetan panjang kendaraan membuat 14 kereta api yang menuju stasiun Tugu Yogyakarta terpaksa diberhentikan di stasiun Lempuyangan. Ke-14 kereta api tersebut diantaranya KA jurusan Jakarta, Bandung, Surabaya, Jombang, dan Malang. PT KAI Daerah Operasional 6 Yogyakarta memberlakukan skema pola operasi berhenti luar biasa atau BLB kereta api di stasiun Lempuyangan. Kemacetan yang masih terjadi ini dapat berimbas pada terhambatnya perjalanan calon pelanggan kereta api menuju ke stasiun Tugu Yogyakarta. Rekayasa pola operasi yang dilakukan PT Kereta Api Daob 6 Yogyakarta adalah memberhentikan luar biasa perjalanan kereta api di stasiun Lempuyangan. Pemberlakuan skema BLB kereta api di stasiun Lempuyangan imbas dari padatnya di kawasan Malioboro akan diterapkan hingga 26 Desember 2023. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Pada puncak arus balik Natal 2023, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama Karawang ramai lancar. Pemberlakuan rekayasa lalu lintas dengan skema one way dan kontraflow diberlakukan secara situasional. Peningkatan jumlah kendaraan terus terjadi di gerbang tol Cikampek Utama selama momen arus balik Natal 2023. Tercatat sebanyak lebih dari 19.000 kendaraan mengarah ke Jakarta. Untuk mengurai kemacetan, pemberlakuan sistem rekayasa lalu lintas satu arah dan kontraflow diberlakukan, namun secara situasional. Diprediksi tol Cikampek Utama akan kembali dipadati kendaraan di arus balik tahun baru pada 1 Januari 2024. Kepadatan kendaraan di arus balik Natal 2023 juga terlihat di ruas tol Purbalenyi kilometer 123 Cimahi, Jawa Barat. Antrian panjang kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta terlihat pada Selasa malam. Wisatawan yang telah mengisi liburan Natal kembali ke ibu kota dan beberapa kota lainnya. Diprediksi jalur tol Purbalenyi akan kembali dipadati kendaraan di masa arus mudik tahun baru 2024. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan dirinya akan mendorong perkembangan jamu lokal menjadi pusat produk herbal dunia. Hal ini disampaikan Ganjar usai belusukan ke Pasar Jamu Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah.
Calon Presiden nomor 3 Ganjar Pranowo melakukan belusukan ke sejumlah lokasi di rumah masa kecilnya di Tawangmangu, Jawa Tengah. Dalam safari politiknya kali ini, Ganjar juga berkeliling menyapa warga dan menyempatkan mengunjungi Pasar Nguter di Sukoharjo, Jawa Tengah. Di Pasar Nguter, Sukoharjo, calon presiden dari Partai Perindo ini menghampiri sejumlah kios jamu yang berjajar dan mendengarkan keluhan serta aspirasi yang disampaikan para pedagang. Para pedagang umumnya mengeluhkan masalah perizinan dan fasilitas dalam upaya mengembangkan produk jamu, khususnya pendirian koperasi. Dengarkan ada beberapa persoalan soal bagaimana mengurus perizinan. PRT-nya gampang, tapi kalau sudah sampai POM dan persyaratannya, mereka butuh difasilitasi. Maka ini penting untuk difasilitasi. Yang kedua, bentar ya. Yang berikutnya adalah inovasi, dan sekarang sudah mulai muncul inovasi jamu-jamu yang instan, jadi langsung diminum. Dan ternyata sudah ekspor ya di beberapa negara ya Bu ya, ekspornya di Thailand, di Australia, Singapura. Ini Bupati memfasilitasi itu, tentunya ini bagus. Nah tadi permintaannya kafe-kafe jamu diperbanyak. Usai melakukan belusukan di Pasar Nguter, Ganjar menyempatkan diri mampir ke kafe jamu Nguter untuk menikmati jamu koko kunir asam dan jahe, didampingi Bupati Sukoharjo, Hetik Suryani. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Irfan Hardiansyah dan Khairuddin melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melaksanakan kampanye politik dengan belusukan ke Pasar Flamboyan, Pontianak, Kalimantan Barat di hadapan para pedagang dan masyarakat Kota Pontianak. Anies berjanji akan memberikan perubahan bagi ekonomi Kota Pontianak, khususnya Kalbar. Disambut ribuan pendukung, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan sidak harga kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Flamboyan, pasar terbesar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam orasinya, Anies mengatakan akan memberikan program bantuan kepada pedagang pasar, yakni program bantuan modal, subsidi sewa lapak, pelatihan usaha. Anies berjanji akan membasmi para tengkulak yang saat ini membebani para petani dan mengajak masyarakat Kota Pontianak memenangkan paslon nomor urut 1. Kalau harga berasnya mahal, petani bukan? Nah ini ada yang di tengah-tengah ini. Tengkulak. Ada tengkulak, ada mafia beras, kita bereskan semuanya. Anies juga menepis kabar jika akan menghapus Bansos. Anies berjanji akan meneruskan program Bansos Plus sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bertemu tim kemenangan daerah dan masyarakat Aceh di salah satu warung kopi di Banda Aceh, Aceh. Selain mencicipi kopi Sanger, Prabowo juga mengajak pendukungnya untuk memenangkan pemilu nanti. Sambil jalan terus. Prabowo Subianto bersama Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono bertemu langsung menyapa masyarakat Aceh serta para pendukung sambil ngopi bareng para relawan di Banda Aceh. Di hadapan para relawan dan masyarakat Aceh, Prabowo meminta semua harus bersatu untuk melakukan perubahan untuk bisa mesejahterakan rakyat. Dalam pertemuan ini, Prabowo membahas pengelolaan hasil alam secara baik untuk bisa mesejahterakan rakyat, khususnya Aceh. Kuncinya bisa atau tidak kita bersatu, bisa atau tidak kita hidup rukun, bisa atau tidak kita bersama-sama mengelola dan memperbaiki kehidupan rakyat kita yang kita cintai, saudara-saudara. Kita harus kelola kekayaan kita supaya kekayaan kita bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Selain mengikuti serangkaian acara, kunjungan Prabowo ke Aceh juga bertemu dengan tokoh masyarakat Aceh dan tim relawan serta tokoh muda lainnya. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa melaporkan.
Memanfaatkan libur Natal, Alam Ganjar, putra calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, berkunjung ke kawasan Kota Lama Semarang pada Senin malam. Kehadiran putra calon presiden tersebut menjadi perhatian para pengunjung Kota Lama, terutama para kaum muda. Kehadiran Muhammad Zinadin Alam Ganjar di kawasan Kota Lama Semarang Senin malam langsung menjadi perhatian ratusan pengunjung Kota Lama Semarang. Para pengunjung berusaha mengabadikan putra calon presiden Ganjar Pranowo ini melalui kamera ponselnya. Tidak hanya sekedar untuk melihat keindahan Kota Lama Semarang, Alam Ganjar juga menyempatkan berinteraksi dengan para pengunjung dengan berani tampil menyumbangkan sejumlah lagu. Alam Ganjar berharap Kota Lama Semarang terus berkembang di mana bisa menjadi tempat perpaduan antara budaya lama dan budaya baru yang modern. Udah lama nggak ke daerah sini ngelihat rasa kreativitasnya tuh ada. Jadi bagaimana kita bisa mengasimilasikan antara budaya lama dan budaya baru yang modern yang sangat pop, yang biar dijaga ini anak muda, tempat nongkrongnya asik banget. Harapannya ini bisa berkembang terus sampai ke depannya dengan ruang berekspresi yang semakin lebih banyak lagi dan spektrumnya luas. Biar apa ya, anak muda ini kan butuh ruang untuk berekspresi, butuh ruang untuk menuangkan energinya, menuangkan kreativitasnya. Jadi tempat-tempat kayak gini, contohnya tadi live music itu sangat bagus. Selain melihat keindahan Kota Lama, Alam Ganjar juga menyempatkan mengunjungi galeri industri kreatif yang menjadi tempat penjualan barang-barang antik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli melaporkan. Dukungan bagi pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD terus mengalir dari berbagai kalangan. Kali ini dukungan terhadap pasangan nomor urut 3 tersebut datang dari barisan Tuan Guru Muda Nusantara di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Barisan Tuan Guru Muda Nusantara Nusa Tenggara Barat mendeklarasikan dukungan ke pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pondok Pesantren Darul Adqiyah, Lombok Tengah, NTB. Ganjar Mahfud dinilai memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan, terutama di kalangan pondok pesantren. Selain itu, pasangan yang didukung Partai Perindo ini juga memiliki rekam jejak yang berasal dari pesantren, yang jujur dan amanah. Kami melihat di antara salah satu visi misi terbaik pasangan Ganjar Mahfud ini memang di antara visi misi dan tujuan yang lainnya itu adalah sangat memperhatikan memang bagaimana nasib guru, dan kami berada di lingkungan pondok pesantren, para tuan guru tentunya lebih dikhususkan nanti kami melihat bahwa sosok Ganjar Mahfud ini membela. Dalam kesempatan ini, Cawapres Mahfud MD yang mewakili relawannya juga memberikan beasiswa perguruan tinggi kepada 10 santri penghafal Al-Quran hingga S3 di Pondok Pesantren Darul Adqiyah. Alhamdulillah saya sangat bersyukur karena dari dulu saya ingin untuk kuliah, tapi karena nggak ada biaya, karena kedua orang tua saya sudah ada. Untuk itu saya sangat bersyukur sekali. Pemberian beasiswa kepada santri merupakan bukti kepedulian Mahfud MD terhadap pendidikan. Dari Lombok Tengah, NTB, Emma Widiawati melaporkan. Viral di media sosial, warga negara Indonesia di Taipei, Taiwan telah mendapatkan surat suara sebelum jadwal yang ditetapkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menyatakan panitia pemilihan luar negeri di Taipei telah melakukan pelanggaran. Surat suara tersebut dinyatakan sebagai surat suara rusak. Video inilah yang viral. Seorang warga negara Indonesia di luar negeri menunjukkan surat suara pemilu 2024 yang telah diterimanya. Dalam surat suara tersebut tercantum panitia pemilihan luar negeri Taipei, negara Taiwan. Video tersebut langsung menimbulkan kehebohan. Menanggapi video tersebut, Komisi Pemilihan Umum KPU RI menggelar rapat pleno. KPU memutuskan terjadi pelanggaran oleh panitia pemilihan luar negeri atau PPLN di Taipei terkait pengiriman dan penggunaan surat suara pemilu 2024. Situasi yang dihadapi oleh PPLN Taipei, dan KPU menginstruksikan, memerintahkan kepada PPLN Taipei untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut.
Yang pertama, surat suara yang telah dikirim kepada pemilih dengan metode pos sebanyak 31.276 lembar, 31.276 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI Dapil Jakarta 2, DKI Jakarta 2 pada tanggal 18 Desember 2023 maupun gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023 kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN pos, C titik hasil LN strip pos. Mengapa kita kategorikan sebagai surat suara rusak? Karena dikirim sebelum waktunya. PPLN di Taipei telah mengirimkan lebih dari 30.000 surat suara kepada pemilih terdaftar di Taipei pada tanggal 25 Desember 2023. Seharusnya surat suara tersebut baru dikirimkan dan digunakan pada periode 2 Januari hingga 11 Januari 2024. KPU menyatakan surat suara tersebut masuk dalam kategori rusak dan tidak akan diperhitungkan dalam hasil pemilu mendatang. KPU akan menyediakan surat suara pengganti untuk digunakan menggantikan surat suara yang dinyatakan rusak tersebut. Dari Jakarta, Amrina Rida, Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Gubernur Papua Lukas NMB terpidana kasus korupsi meninggal dunia di Rumah Sakit Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Selasa pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lukas meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya sejak lama. Kerabat dan keluarga Lukas NMB mendatangi ruang Kartika 2 Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Mantan Gubernur Papua Lukas NMB yang menjadi terpidana kasus korupsi meninggal dunia pada Selasa pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Lukas meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya sejak lama. Hanya berdiri kira-kira 1 menit lalu minta tidur kembali. Begitu tidur kembali, mau tidur dalam keadaan berdiri, maaf saja beliau sudah tidak ada napas lagi. Bulan Oktober kalau nggak salah ya. Sebelum putusan pengadilan, beliau sudah menjalani perawatan dan sudah beberapa kali cuci darah juga. Lukas NMB divonis hukuman penjara 10 tahun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena terbukti melakukan korupsi berupa gratifikasi dan suap saat menjabat sebagai gubernur periode 2013 sampai 2022. Rencananya jenazah Lukas akan diterbangkan ke Jayapura pada Rabu malam untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, evakuasi 2 ekor orang utan di pohon kebun kelapa sawit warga di Kalimantan Tengah berlangsung menegangkan. Petugas terpaksa menembak bius primata dilindungi tersebut agar terjatuh dari pohon. Namun upaya tersebut gagal sehingga petugas harus memanjat pohon. Upaya evakuasi 2 ekor orang utan berukuran besar ini berlangsung dramatis. Orang utan ini tersangkut di atas pohon di sekitar kebun sawit milik warga di Kecamatan Mentobiraya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Pemilik kebun sawit melaporkan keberadaan 2 primata dilindungi ini ke petugas BKSDA Pangkalan Bun. Petugas terpaksa menembak bius kedua orang utan ini. Namun petugas kewalahan karena orang utan tidak langsung jatuh dari pohon. Seorang petugas harus memanjat untuk melakukan evakuasi manual. Sementara petugas lain menyiapkan jaring di bawahnya sehingga orang utan tidak langsung jatuh ke tanah. Ada kemungkinan dulunya merupakan habitatnya orang utan ya. Memang di situ ada perluasan ladang sawah yang dulunya mungkin bagian dari merupakan habitatnya orang utan di sekitar. Kondisi saat ini orang utan dalam keadaan stabil. Usai dievakuasi, primata dilindungi ini dimasukkan ke dalam kandang untuk kembali dilepas liarkan. Total sudah ada 4 orang utan yang masuk ke perkebunan warga untuk mencari makan akibat habitat mereka dirusak.
Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan melaporkan. Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi salah satu lokasi wisata favorit di Jakarta. Salah satu atraksi yang menarik minat pengunjung adalah feeding time atau memberi makan harimau benggala. Pengunjung bisa melihat harimau memburu makanan yang diberikan padanya. Lokasi kandang harimau benggala di Taman Marga Satwa Ragunan dipadati pengunjung. Wisatawan menanti dengan antusias saat zookeeper atau penjaga satwa memberi makan harimau benggala tersebut. Zookeeper atau penjaga satwa memanggil harimau benggala. Sebuah bola yang disisipi daging dilemparkan dan jatuh di tengah kolam. Tak menunggu lama, harimau benggala bernama Ria langsung memburu mengambil daging ayam di dalamnya. Bola dijatuhkan di tengah kolam agar pengunjung bisa melihat harimau benggala lebih dekat. Harimau benggala diberi makan 1 kali dalam sehari. 1 kali makan membutuhkan 4-6 kg daging. Ibnu Triputro sudah 4 tahun menjadi zookeeper atau penjaga satwa hingga hafal tabiat harimau benggala tersebut. Di harimau benggala ya, di Ragunan rata-rata bisa sampai 4-6 kg daging sapi dan ayam. Itu untuk satu hewan? Satu ekor hewan, iya. Satu ekor hewan. Jadi jadwal makannya itu 1 kali dalam 1 hari, 6 hari dalam 1 pekan. Jadi ada 1 hari yang dipuasakan untuk menjaga metabolismenya dan juga bobot badannya. Kalau di sini kan kebetulan harimau ya, harimau itu jam ngasih makannya memang jam-jam segini, jam sore bukan pagi. Karena ini jenis karnivor untuk salah satunya adalah untuk memancing dia supaya masuk ke dalam kandang. Dan kenapa kita lakukan bisa disaksikan oleh para pengunjung, tujuannya adalah untuk edukasi ya. Yang jelas untuk edukasi dan sekaligus sebagai atraksi bagi. Feeding time atau memberi makan hewan karnivora seperti harimau benggala dilakukan untuk memberikan edukasi sekaligus atraksi bagi para pengunjung. Selama musim liburan ini, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan menunda hari libur satwa agar dapat dinikmati oleh lebih banyak wisatawan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, N-News melaporkan. Kawasan wisata Gunung Bromo di Probolinggo menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi saat libur Natal dan Tahun Baru. Pengunjung sengaja datang karena ingin menikmati keindahan panorama matahari terbit dan suasana hijau kawasan Bukit Teletabis. Kawasan wisata Gunung Bromo di Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ramai didatangi wisatawan yang ingin habiskan masa liburan Natal dan Tahun Baru. Para wisatawan sengaja memilih kawasan Bromo untuk menikmati momen matahari terbit dan keindahan panorama alam Gunung Bromo. Apalagi kawasan Bukit Teletabis yang kini menghijau kembali pasca kebakaran beberapa waktu lalu. Tidak hanya wisatawan lokal, wisatawan dari luar daerah juga kunjungi kawasan ini. Kalau menurut saya sendiri sih ya, pemandangannya nggak pernah bosan lah kalau kesini. Oh gitu ya. Yang menarik apanya? View-nya. Ya. View sunset bagus. Ya, terus? Terus perbukitannya. Bagus. Hijau ya. Hijau. Sih. Mungkin ada harapan biar nggak terjadi lagi ke depan, jangan sampai terulang kembali yang kasus-kasus yang lalu. Sementara itu, pihak manajemen Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menyatakan hunian hotel di kawasan Bromo sudah penuh dipesan hingga tanggal 1 Januari mendatang. Diperkirakan jumlah pengunjung naik hingga 50%. Meningkatnya jumlah pengunjung berdampak ke status kawasan wisata ini. Gunung Bromo kini menjadi wisata konservasi alam terbaik nomor 3 di dunia. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Sebagian wisatawan belum lengkap mengunjungi Yogyakarta tanpa berburu batik di Pasar Beringharjo di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Meski harus berdesak-desakan, antusiasme para wisatawan untuk membeli aneka ragam baju batik tetap tinggi. Kepadatan ini terjadi hampir setiap hari dalam masa liburan di Pasar Beringharjo di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Ribuan pengunjung tumpah ruah
memadati hampir setiap los di lantai 1 dan 2. Kebanyakan dari mereka adalah wisatawan dari berbagai daerah yang tengah berburu buah tangan atau oleh-oleh. Mereka rela berdesakan untuk berburu aneka ragam souvenir batik. Berbagai jenis pakaian dan souvenir batik dijual dengan harga terjangkau, mulai belasan hingga ratusan ribu rupiah. Itu pun masih bisa ditawar. Oh ya, karena lengkap banget di sini semuanya, terus harganya juga lebih affordable dan kualitasnya juga oke. Ini baru pertama kali atau memang sudah sering? Udah beberapa kali kesini. Udah sering. Ini tadi belanja apa ya? Ini tadi belanja buat anak-anak sih. Kebetulan bapak ini jualnya lengkap banget untuk anak-anak. Baju-baju batik dan kaos itu. Iya, batik lah. Banyak macamnya, harganya murah. Banyak ragam jenisnya juga. Gitu. Ini udah sering kali ke Beringharjo atau gimana Bu? Ya kalau bulan 3 bulan ya. Gitu. Yang paling diminati apa Bu kalau misalnya liburan di Jogja itu? Daster. Dasternya ya gitu. Biasanya begitu Mama. Musim liburan membuat omset penjualan pedagang di pasar Beringharjo melonjak tajam. Penjualan naik hingga 70% dibandingkan hari biasa. Rame-ramenya mulai jadi jam berapa? Ya mulai rame, mulai pagi ini mulai buka udah mulai rame. Ya dari pagi ya. Ini sudah dirasakan sejak kapan nih Pak? Udah mulai liburan ini ya. Liburan. Nambah jumlah stok atau enggak Pak? Ya? Nambah jumlah stok? Ya ada jumlah tambah stok. Yang paling dicari apa Pak biasanya? Biasanya ya ini ya kayak kaos gini, yang suka kaos kerja gini ya. Kerja gitu. Ya kalau Mengantisipasi kedatangan wisatawan, para pedagang telah menambah stok barang dagangan. Kunjungan wisatawan di Yogyakarta, khususnya kawasan Malioboro, diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal tahun 2024 nanti. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Berlibur bersama keluarga di tengah suasana penggunungan dan hijau kebun teh tentunya sangat menyenangkan. Apalagi jika ditambah dengan mencoba wahana yang sedang viral, rainbow slide atau perosotan pelangi. Semua itu dapat Anda nikmati tak jauh dari Jakarta, yakni di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Meluncur, bergelantungan, hingga berpetualang dengan kendaraan mini jeep atau ATV tentunya layak menjadi pengisi hari libur Anda bersama keluarga. Apalagi jika petualangan itu dapat Anda nikmati di tengah suasana sejuk pegunungan dan hijau kebun teh. Sungguh menyegarkan. Terletak di kaki Gunung Gede Pangrango, Desa Cisarua, Sukabumi, tempat wisata ini memiliki wahana yang tengah viral. Apalagi jika bukan rainbow slide atau perosotan pelangi. Meluncur dengan ban karet dari ketinggian di tengah hamparan kebun teh tak hanya memicu adrenalin, juga memanjakan mata. Satu sensasi yang layak dicoba. Saking digemari, pengunjung rela antre untuk meluncur di wahana tersebut. Panik sedikit. Panik sedikit, terus seru nggak? Seru. Hah? Seru. Takut nggak sih? Nggak takut? Enggak. Tempatnya lumayan bagus, sejuk, seru juga wahananya. Keren lah pokoknya. Terus sudah mencoba wahana apa aja? UTV sama Rainbow slide. Rainbow slide. Cuman ya lumayan, mungkin lagi rame ya, jadi agak ngantri. Agak ngantri. Selain rainbow slide, taman hiburan ini juga memiliki beragam wahana menarik seperti flying fox, meluncur di ketinggian, mini outbound, juga menjajal jalur off-road di sela kebun teh menggunakan kendaraan mini jeep atau ATV. Untuk wahana yang paling menarik sebetulnya itu yang paling terkenal mungkin di Gua Paratipak sendiri itu ada rainbow slide, yang dimana memang di sini cukup panjang banget untuk si rainbow slide dan juga sangat kencang sih kalau dibilang gitu Pak. Dan saya sendiri pun udah sempat nyobain. Itu apalagi kalau misalkan lagi basah habis hujan lumayan kenceng banget sih. Untuk memasuki taman hiburan ini, pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar Rp30.000 per orang. Namun untuk mencoba wahana permainan, pengunjung harus membeli tiket tambahan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, N-News melaporkan. Mencoba berbagai wahana yang seru, menegangkan, dan memicu adrenalin menjadi pilihan sebagian wisatawan untuk menghabiskan masa liburan. Salah satunya sebuah lokasi wisata di Kabupaten Semarang yang memiliki 25 wahana seru dibalut kearifan lokal. Seperti apa?
Berikut liputannya untuk Anda. Taman hiburan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini padat pengunjung sejak pagi hari. Tak heran, taman hiburan ini menyediakan berbagai wahana yang dapat dinikmati segala usia. Mulai dari beragam wahana seru dan menegangkan memicu adrenalin, seperti cakrawala, arum jeram, adu nyali, roller coaster, rumah hantu, hingga halilintar. Juga ada wahana yang dapat dinikmati anak-anak bersama keluarga. Keseluruhan terdapat 25 wahana dibalut dengan kearifan lokal. Seru ya, soalnya kan pacu adrenalin lah. Mungkin karena libur tahun baru ini mungkin kesini atau kemana? Enggak sih, aku lagi main di tempat temen aku. Liburan ini? Lagi liburan. Kesini juga? Iya. Tadi udah main apa aja ini? Tadi roller coaster, rumah hantu ya? Rumah hantu. Sama ini. Pengunjung tak hanya datang dari sekitar Jawa Tengah, banyak juga yang berasal dari Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Lokasi yang cukup luas membuat taman hiburan ini menampung hingga 90.000 pengunjung. Dua wahana yang paling favorit di Saloka adalah pertama adalah cakrawala, giant wheel yang ada di depan itu, kemudian arung jeram. Dua wahana ini menjadi wahana yang sangat favorit, bahkan kadang-kadang yang naik dua wahana ini melebihi jumlah yang datang. Maksudnya mereka bisa naik itu beberapa kali. Ada beberapa wahana yang menjadi favorit, yakni wahana cakrawala dan arung jeram. Jadi pastikan Anda sabar mengantre jika ingin menikmati kedua wahana tersebut. Dengan membayar tiket masuk sebesar Rp150.000 per orang, pengunjung bisa menikmati seluruh wahana yang tersedia. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu melaporkan. Pemirsa, MNC Group menggelar ibadah Natal di studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat. Perayaan Natal berlangsung hikmat dengan mengangkat tema Power to Serve. Beragam lagu pujian Natal terdengar sangat hikmat dalam perayaan ibadah Natal MNC Group di studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta. Mengusung tema Power to Serve atau kekuatan dalam melayani, momen Natal kali ini diharapkan menjadi bahan introspeksi diri dalam memahami arti seorang pemimpin yang berbuah melayani di tengah-tengah masyarakat. Pemimpin itu bukan hanya direktur utama, tapi manajer ataupun supervisor, selama dia punya anak buah itu kan pemimpin, tentu pada level yang berbeda, tapi kita harus mampu melayani. Melayani yang benar itu adalah buahnya yang baik. Natal kali ini semoga damai Natal ada di dalam hati kita semua. Jadi biar Natal jadi sebuah pengingat bahwa kita mestinya memang melayani seperti Yesus melayani, jadi bisa jadi berkat buat banyak orang. Dibalut dengan drama musikal, momen Natal sekaligus menjadi kebahagiaan dan syukur bagi MNC Group yang terus bertumbuh hingga akhir tahun 2023. Kita siap menyambut 2024. Tapi ya pesan yang kita bisa dapatkan dari Natal tahun ini adalah kita siap lebih melayani secara pribadi, secara perusahaan, dan juga mungkin sebagai pemimpin, sebagai dimanapun kita bagian dari masyarakat, kita mendapatkan kuasa. Semangat Natal diharapkan membawa sukacita dan kedamaian di hati masing-masing. Selamat Natal 2023 dan selamat menyambut tahun 2024. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.